Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula salawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam hidup ini ada dua kata yang berlainan, namun keduanya merupakan pasangan. Dan walaupun berlainan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Ada siang, ada malam. Ada baik, ada buruk. Ada kaya, ada miskin. Dan ada hidup, pasti ada mati. Begitulah, jika sesuatu dikatakan hidup, pasti tak lepas dari yang namanya mati. Karena hal tersebut telah dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Segala jenis makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, jin, malaikat, termasuk malaikat pencabut nyawa sendiri pun juga akan merasakan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang mengetahui waktu kematian seseorang ataupun dirinya sendiri. Karena hal tersebut adalah rahasia ilahi. Jikalau datang menjemput, kita juga tidak bisa mengadakan negosiasi dengan malaikat Israel. Kita tidak bisa minta malaikat untuk mengajukan ataupun memundurkan waktu kematian kita walau sedetik pun. Ulama mengatakan bahwa barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, ibarat menyeberangi sungai tanpa kapal. Bayangkan hadirin, jika seseorang menyeberangi sungai tanpa kapal, apa yang akan terjadi? Begitu pula jika kita masuk kubur tanpa bekal, apa yang akan kita alami? Ketika jenazah diusung ke liang lahat, ada 3 yang ikut menghantar. 2 kembali pulang, yang 1 setia menemani kita di dalam kubur. Jika semasa hidup kita amat mencintai harta benda kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Tetapi ketika kita sudah tiada, mereka tidak ada yang mau menemani kita di dalam kubur. Hanya amal ibadahlah yang setia menemani kita sampai hari kiamat kelak. Semasa hidup kita, apakah kita sudah mempersiapkan bekal untuk menuju alam kubur agar kita tidak sendiri? Hanya cacing tanah dan belatung yang mendidikkan sebagai teman kita di sana. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 perkara. Kemiskinan yang memperdaya, kekayaan yang menyombongkan, sakit yang memayahkan, tua yang melemahkan, kematian yang memutuskan, dajjal yang menyesatkan, dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan. Hadis riwayat Tirmizi. Bekal adalah persiapan, dan tanpa persiapan kita akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, hadirin, persiapkanlah bekalmu sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Sesungguhnya keadaan manusia di dalam kubur ada 2 golongan. Golongan pertama, bagi orang-orang yang semasa hidupnya bergelimang amal baik, maka kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang. Sementara itu, hadirin, jika semasa hidupnya seseorang hanya bergelimang amal buruk, maka kuburannya akan disempitkan hingga merumukkan tulang-tulangnya. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari ceramah saya pada kali ini adalah kematian datang tanpa permisi. Tidak harus menunggu seseorang sakit, tidak harus menunggu seseorang tua, tidak harus menunggu seseorang habis hartanya. Untuk itu hadirin, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita sebagai bekal sebelum ajal menjemput. Sebelum saya tutup, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit.
muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Redup bulan nampakna hujan, pasang pelita sampai berjelaga. Hidup mati di tangan Tuhan, tiada siapa yang dapat menduga. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.